Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan mengalihkan dana simpanan dan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia untuk meminimalkan persaingan yang mungkin terjadi di antara bank-bank syariah lain. Penarikan dana dari BSI ke sejumlah bank syariah swasta itu dilakukan setelah konsolidasi keuangan dengan amal usaha Muhammadiyah di Yogyakarta pada 26 Mei 2024. Dalam memo bertanggal 30 Mei 2024 tersebut, PP Muhammadiyah menyatakan bahwa dana itu dialihkan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan beberapa bank syariah daerah. Dana juga akan dipindahkan ke bank lain yang sudah bekerja sama dengan Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri Halal, Anwar Abbas mengatakan, porsi penempatan dana Muhammadiyah terlalu terkonsentrasi di BSI, sementara penempatan dana di bank-bank syariah lain masih sedikit. Hal itu secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi. Portofolio keuangan Muhammadiyah yang sangat terkonsentrasi di BSI dapat menciptakan situasi di mana bank syariah lain kesulitan untuk bersaing secara setara. Konsentrasi ini tidak hanya menimbulkan risiko terhadap kesehatan keuangan Muhammadiyah, tetapi juga mengancam untuk melemahkan dinamika persaingan yang penting untuk pertumbuhan yang kuat di sektor perbankan syariah. Dengan mendiversifikasi penempatan dananya, Muhammadiyah berupaya mengurangi risiko-risiko ini dan mendorong lingkungan pasar yang lebih seimbang. Benarkah persaingan bank syariah terkonsentrasi di beberapa bank saja? Sebelum merger, konsentrasi pasar bank syariah berkisar antara 906 hingga 950 poin berdasarkan indeks HHI. Setelah merger, indeks HHI melompat hampir 2 kali lipat menjadi 1.850. Indeks HHI adalah indeks Herfindahl-Hirschman, yaitu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pasar dalam suatu industri. Semakin tinggi nilai HHI, semakin terkonsentrasi pasar tersebut pada beberapa pemain besar saja. Nilai ini mengindikasikan bahwa pasar perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat terkonsentrasi pada beberapa bank hasil merger. Kemudian berdasarkan perhitungan CR5, yaitu rasio konsentrasi 5 bank terbesar, tidak ada perbedaan struktur pasar antara sebelum dan setelah merger. Bank syariah di Indonesia memiliki struktur pasar oligopoli. CR5 adalah ukuran yang menunjukkan persentase pangsa pasar yang dikuasai oleh 5 bank terbesar dalam suatu industri. Meskipun indeks HHI meningkat signifikan setelah merger, namun berdasarkan perhitungan CR5, tidak ada perbedaan struktur pasar antara sebelum dan sesudah merger. Implikasi positif bagi Muhammadiyah, keputusan untuk menyebarkan sumber daya keuangannya ke berbagai institusi sejalan dengan praktik manajemen keuangan yang bijaksana. Sejauh ini dana Muhammadiyah yang hijrah dari BSI berkisar 13 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku belum mendapat laporan secara khusus terkait aktivitas tersebut, baik dari pihak BSI maupun dari Muhammadiyah. Dia juga tak ingin berpolemik dengan isu-isu yang belum dibicarakan dengan dirinya. Menurut Erick, saat ini industri perbankan syariah memang perlu keseimbangan, mengingat BSI juga sudah terlalu bagus dan mendominasi industri tersebut. PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi perhatian publik setelah mengalami gangguan pada semua sistem layanan beberapa hari lalu. Gangguan ini membuat nasabah tidak dapat mengakses aplikasi BSI Mobile dan mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi melalui ATM atau kantor cabang. Kendati demikian, layanan perbankan syariah tersebut kini sudah mulai membaik. BSI yang merupakan hasil peleburan bank-bank syariah BUMN seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah, didirikan dengan tujuan menjadi motor penggerak industri halal di Indonesia. Berikut ini profil dan sejarah merger BSI serta cita-cita untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Dilansir dari laman resmi Bank Syariah Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi berdiri pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah.
Lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. BSI adalah hasil penggabungan antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi memberikan izin merger 3 bank syariah ini pada 27 Januari 2021 yang tertuang dalam surat nomor SR-3/PB.1/2021. Pembentukan BSI menjawab tantangan dari OJK terkait pengembangan keuangan syariah. Sejak 2016, OJK telah menyiapkan roadmap untuk pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Pada 2019, OJK mulai mendorong konsolidasi bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah dengan melakukan merger. Pada 2 Juli 2020, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan rencana untuk menggabungkan bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BTN Syariah. Beberapa bulan kemudian pemerintah resmi mengumumkan rencana merger dari 3 bank syariah himbara, yaitu Mandiri, BRI, dan BNI Syariah. Pada 11 Desember 2020, konsolidasi 3 bank himbara menetapkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai nama perusahaan hasil merger. Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri Persero 50,83%, PT Bank Negara Indonesia 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%. Sampai saat ini memang belum terdapat penjelasan pasti soal berapa dana Muhammadiyah yang terdapat di BSI. Tetapi kabar yang beredar nilainya mencapai 13 hingga 15 triliun. Adapun dalam konteks bank syariah, kondisi likuiditas sendiri dapat tercermin dari rasio financing to deposit ratio atau biasa dikenal dengan loan to deposit ratio atau LDR. Makin tinggi FDR bank, maka semakin ketat likuiditasnya. Sebaliknya semakin kecil FDR, maka semakin longgar likuiditas bank. Artinya, jika dana simpanan yang ditarik Muhammadiyah dari BSI cukup signifikan, hal ini bisa menyebabkan peningkatan FDR, karena deposit bank akan menurun sementara total pembiayaan yang diberikan oleh bank tetap sama atau hanya sedikit berubah. Peningkatan FDR bisa mengindikasikan bahwa bank menjadi lebih bergantung pada dana pihak ketiga untuk mendukung operasinya, yang dapat menunjukkan situasi likuiditas yang lebih ketat. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, BSI memiliki dana pihak ketiga mencapai 297,34 triliun dan pembiayaan mencapai 246,54 triliun. Adapun FDR bank mencapai 83,05%. Dengan asumsi Muhammadiyah melakukan penarikan dana sebesar 15 triliun, maka sesuai dengan rumus FDR, maka otomatis FDR perseroan meningkat sebesar 87,32%. Direktur IDEAS Institute for Democracy and Poverty Studies Yusuf Wibisoni mengungkapkan, memang hal yang perlu diwaspadai atas aksi ini adalah dampak jangka pendek berupa likuiditas BSI hingga dampak jangka panjang yang berpotensi menjadi rush money. Dia pun tidak menampik fakta bila menghitung dana saat ini. Jumlah simpanan yang dipindahkan Muhammadiyah dari BSI hanya 15 triliun dari total DPK BSI yang berkisar 300 triliun. Meski demikian, dana yang ditarik tentu akan signifikan mempengaruhi likuiditas BSI dalam jangka pendek. Lebih jauh, Yusuf juga mewanti-wanti BSI untuk melakukan mitigasi. Dampak penarikan secara besar-besaran masuk ke dalam dampak jangka panjang. Potensi rush money itu ada. Sikap Muhammadiyah tidak hanya berpotensi diikuti oleh amal usaha Muhammadiyah, namun juga oleh puluhan juta anggota serta simpatisannya. Yusuf menyebut sudah selayaknya BSI melakukan pendekatan khusus kepada Muhammadiyah agar dampak dari aksi Muhammadiyah ini dapat diminimalkan, sehingga tidak berdampak negatif kepada BSI. Lebih lanjut, Yusuf mengatakan sejak merger 3 bank BUMN syariah pada 2021, industri perbankan syariah nasional memang menjadi sangat dominasi oleh BSI. Tercatat BSI menguasai 40% dari total aset perbankan syariah nasional
dengan aset mencapai 358 triliun pada kuartal pertama 2024. Yusuf mengatakan langkah Muhammadiyah meski tidak akan mengubah situasi secara signifikan, namun setidaknya akan membuat persaingan di industri perbankan syariah menjadi lebih sehat. Eksekutif Direktur Segara Research Institute, Peter Abdullah juga menyoroti penarikan dana yang terjadi mau tidak mau akan menyebabkan tekanan likuiditas. Menurutnya, jika kondisi itu tidak segera ditangani oleh BSI, bisa berdampak pada hal-hal lain yang berujung pada profitabilitas bank. Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar menuturkan, kondisi keuangan perusahaan masih sangat stabil dengan total aset per April 2024 mencapai 350,67 triliun, yang secara tahunan tumbuh 11,94%. Kemudian dana pihak ketiga sebesar 293,2 triliun, tumbuh sebesar 9,41%. Adapun pembiayaan BSI menyentuh angka 251,58 triliun, tumbuh 17,94%. Posisi FDR perusahaan 85,72%, sehingga cukup ample. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rai mengatakan, berdasarkan pemantauan OJK, sampai saat ini BSI beroperasi dengan baik, didukung oleh likuiditas yang terjaga, serta senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder. Lebih lanjut, kata Dian, BSI juga menyampaikan komitmen akan terus bekerja sama dengan seluruh stakeholders untuk memajukan bank syariah dan perekonomian umat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip syariah.